Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Muhammad Zulkifli Ansari, Nadia Rahmah, Rahmah Miliniasari, dan Windy Nur Azizah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis asesmen anak CIBI. Profil anak, nama anak Nuryara, tempat tanggal lahir Banjarmasin 12 Januari 2012, umur 8 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, anak kedua, status dalam keluarga, anak kandung, alamat Jalan Pembangunan 2 Gang Batu Piring nomor 53. Nama sekolah, SDN SN Teluk Dalam 3 Banjarmasin, kelas 4C. Kemudian potensi anak berdasarkan teori Renzulli, yaitu anak mampu memahami materi abstrak yang diberikan dengan sedikit pengulangan atau sedikit penjelasan, seperti menjelaskan materi abstrak, misalnya rotasi bumi, terbentuknya pelangi. Kemudian mampu mendemonstrasikan suatu materi yang abstrak dalam bentuk sederhana, mampu menarik kesimpulan dari materi yang baru diberikan. Anak mampu belajar dengan mudah dan cepat seperti belajar mandiri hanya dengan 1-2 kali pengulangan untuk menguasai materi. Kemudian anak mampu dengan cepat menjawab pertanyaan mengenai materi yang dijelaskan oleh guru dengan 1 kali penjelasan atau bahkan tidak sama sekali. Anak mampu mengingat dengan baik suatu kejadian yang telah lalu, kemudian anak mampu waktu singkatan dalam waktu singkat materi pelajaran. Mampu menjelaskan suatu perbedaan dari suatu hal yang satu dengan yang lain. Kemudian, anak mampu menyampaikan gagasan dalam bentuk tulisan atau lisan dengan baik dan lancar. Kemudian, anak mampu mengkritisi suatu kejadian yang pernah terjadi. Kemudian, mampu memecahkan masalah dengan beberapa cara. Selanjutnya, mengidentifikasi penyebab dan akibat dari suatu kejadian, kemampuan memvariasikan kata dalam berbahasa, mengkritis suatu kejadian yang pernah terjadi, memecahkan masalah dengan beberapa cara, mengidentifikasi penyebab dan akibat dari suatu kejadian, mempertahankan perhatian dan konsentrasi tinggi dalam jangka waktu tertentu terhadap sesuatu yang diminatinya, senang dan sering membaca informasi yang berkaitan dengan topik tertentu, mengekspresikan suatu perasaan dengan tepat saat terjadi suatu kejadian, cepat merespon secara verbal dengan tepat tentu suatu pembahasan, dapat membaca sebelum usia sekolah, dapat berhitung sebelum usia sekolah, dapat menulis sebelum usia sekolah, memiliki keingintahuan yang tinggi, sering bertanya dan menjawab pertanyaan di luar dugaan, mendominasi saat diskusi, berusaha mempertahankan pendapatnya sendiri tanpa terpengaruh dengan pendapat orang lain, mampu membuat candaan dari suatu yang tidak lucu menjadi lucu, mempunyai tujuan yang jelas dalam setiap kegiatan atau perbuatannya, mempunyai komitmen yang tinggi terhadap kegiatan yang diminatinya, mampu memutuskan solusi melalui analisis dan sintesis permasalahan. Hambatan, anak kurang mampu menyampaikan pendapat secara verbal dengan lancar dengan kalimat yang rumit atau seperti penggunaan kata dalam bahasa kalimat.
Anak kurang mampu menemukan solusi masalah dengan cara yang berbeda daripada umumnya. Anak agak kurang senang memanfaatkan waktu luang untuk membaca. Anak kurang mampu membuat lukisan yang abstrak. Anak kurang mampu gigih ketika dihadapkan dengan tugas-tugas yang sulit. Anak terkadang kurang mampu mengerjakan tugas yang diberikan dengan teliti. Kebutuhan dengan dengar dan jawab pertanyaan yang diajukan anak. Anak kurang mampu menyampaikan pendapat secara verbal dengan kalimat yang rumit, sehingga perlu pembinaan lebih lanjut agar anak memiliki kosakata yang banyak dan rumit. Anak kurang senang memanfaatkan waktu luang untuk membaca sehingga dibutuhkan motivasi dari diri sendiri maupun orang di sekitarnya, agar anak memiliki motivasi besar dalam belajar untuk maju, serta orang tua atau guru harus memberikan reward dalam bentuk buku bacaan yang menarik bagi anak untuk mendorong tumbuhnya budaya membaca. Selain itu, anak juga perlu bimbingan agar menjadi anak yang teliti dalam mengerjakan hal apapun. Selanjutnya, kecerdasan majemuk. Potensi. Anak memiliki gambaran yang jelas tentang kata-kata di benaknya sebelum membaca. Anak memiliki gambaran yang jelas tentang kata-kata di benaknya sebelum berbicara. Anak memiliki gambaran yang jelas tentang kata-kata di benaknya sebelum menulis. Anak pandai merangkai kata-kata atau kalimat seperti puisi atau pantun. Anak sering diminta untuk menjelaskan kembali makna kata yang digunakannya dalam tulisan maupun pembicaranya. Anak sering merujuk pada hal-hal yang pernah anak dengar atau baca pada saat bercakap-cakap. Anak memiliki potensi dalam menghitung angka di luar kepala. Anak memiliki kegemaran dalam matematika dan atau ilmu pasti. Anak peka terhadap warna. Anak merasa tenang apabila suatu hal telah diukur, dikategorikan, dianalisis, atau dihitung dengan cara tertentu. Anak memiliki potensi penalaran yang tinggi dalam perkataan maupun tindakan. Anak suka atau gemar mengerjakan teka-teki, menyusun puzzle, atau maupun teka-teki visual. Anak suka menggambar atau mencoret-coret. Selanjutnya, anak lebih menyukai bahan bacaan yang memiliki banyak ilustrasi atau gambar. Anak suka dengan binatang peliharaan. Anak dibesarkan di keluarga yang menyukai binatang peliharaan. Anak suka mengamati lingkungan di sekitarnya. Anak mampu menjelaskan beberapa jenis pohon. Anak mampu menjelaskan beberapa jenis hewan. Anak mampu menggunakan gerak tangan atau bahasa tubuh lain ketika bercakap-cakap dengan orang lain. Anak mampu menyentuh sesuatu agar dapat lebih mengenalnya. Anak memiliki kemampuan mengkoordinasi gerak tubuh. Anak mampu bermain alat musik. Anak suka melantunkan lagu yang melintas di benaknya. Anak mampu memberikan nasihat atau saran pada orang lain. Anak mampu bekerja sama dengan orang lain. Anak mampu meminta bantuan orang lain untuk menyelesaikan masalahnya. Anak mampu berteman dengan banyak orang. Anak mampu untuk mengajari orang lain atau sekelompok orang tentang hal-hal yang anak mampu memikirkan tujuan dalam hidupnya secara
Hambatan, anak kurang menyukai permainan yang melibatkan kata seperti Scrabble, anagram, atau menyusun kata-kata yang hurufnya diacak. Anak dapat belajar lebih banyak dengan mendengarkan radio atau kaset. Anak agak kesulitan dalam belajar bahasa asing atau membacanya bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Jerman, dan lain-lain. Anak tidak memiliki ketertarikan mengenai perkembangan-perkembangan baru di bidang sains. Anak tidak memiliki kegemaran membuat eksperimen sederhana. Anak tidak memiliki kegemaran dalam berusaha mencari pola keteraturan atau berbagai hal. Anak kurang dapat dengan mudah membayangkan bagaimana penampakan suatu benda jika dilihat tepat dari atas seolah-olah saya benar-benar berada di atasnya. Anak tidak suka dan kurang tertarik dalam berkelana, mendaki gunung, atau sekedar jalan-jalan di alam terbuka. Anak tidak suka mengikuti semacam organisasi yang berkaitan dengan lingkungan. Anak kurang suka melakukan hobi yang berkaitan dengan alam. Anak tidak mampu memunculkan gagasan gerakan saat berjalan-jalan, jogging, atau saat terlibat dalam kegiatan fisik yang lainnya. Anak kurang suka menghabiskan waktu luang dengan beraktivitas di ruang terbuka. Anak tidak menyukai kegiatan fisik yang menantang bahaya atau pengalaman fisik yang menegangkan. Anak tidak mampu mengetahui nada musik yang sumbang. Anak tidak suka mengisi waktu untuk permainan kelompok seperti monopoli atau kartu. Daripada hiburan yang bersifat individual seperti video game atau soliter, permainan kartu yang dimainkan sendiri. Anak tidak suka meluangkan waktu sendirian untuk bermeditasi, merenung, atau memikirkan masalah kehidupan yang penting. Sekian dari saya. Selanjutnya ada kebutuhan anak. Di sini anak perlu dibantu untuk mengembangkan diri, anak perlu diajak ke tempat bahasa dan sastra, anak perlu diajarkan percobaan sains, anak perlu diajak mengunjungi pameran sains, anak perlu diberi kesempatan meluangkan ide dalam bentuk gambar, anak perlu diajak melakukan aktivitas fisik, anak perlu diajak ke tempat yang baru dan luas, menyediakan peralatan musik untuk anak, serta melakukan permainan yang interaktif. Selanjutnya ada potensi anak berdasarkan perilaku negatif. Siswa tidak mudah untuk mengkritik orang lain secara berlebihan atau tidak bisa ditolerir tanpa memperdulikan perasaan orang lain, baik orang dewasa maupun teman sebaya. Siswa tidak suka mengomentari dan mengoreksi perilaku dan penampilan orang dewasa, serta mencari kesalahan orang dewasa yang menurutnya tidak sesuai. Siswa tidak mudah tersinggung atau tidak peka terhadap kritik orang lain. Siswa bertahan dalam kegiatan rutin kelas dan tidak suka diganggu. Siswa tidak sulit dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya karena sudah terbiasa melakukan semua kegiatannya secara mandiri dan bebas. Siswa memiliki sikap kritis baik terhadap diri sendiri maupun lingkungan. Siswa mampu menerima pernyataan, respon, dan penilaian yang dangkal. Selanjutnya, adapun hambatan yang dimiliki anak berdasarkan hasil analisis perilaku negatif. Hambatan yang dimiliki anak berupa anak memiliki rentang perhatian yang tinggi sehingga bertahan dalam kegiatan rutin kelas dan tidak suka diganggu. Anak juga kurang memiliki kreativitas dan tidak suka melakukan hal baru yang menantang.
Adapun kebutuhan anak, di sini anak perlu diajarkan cara berpikir divergen, meningkatkan kreativitas, dan diajarkan melakukan kegiatan baru yang menantang untuk meningkatkan kemampuan berpikirnya dalam problem solving. Ini saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.